Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan podcast hasil dari observasi implementasi dari K3 pada UMKM rumah rumah makan ayam geprek. Nah, di sini dengan saya Rifano Gansap, profesinya dengan NIM 211. Saya Gontul Imam dengan NIM 179. Nah, kemarin kan kita kalau ngomongin soal keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut K3. Nah, biasanya itu kan yang terlintas di pikiran orang lain tuh kan pasti kayak pabrik besar, terus pekerjaan proyek yang pakai helm warna kuning itu kan, Nah, atau industri manufaktur kan. nah ya bener deh, mindset kita seringnya ke sana. Padahal sektor usaha kecil menengah atau UKM kuliner kayak rumah makan yang sering kita datangi itu sebenarnya punya karakteristik resiko yang nggak kalah tinggi loh. Nah, bener banget. Makanya kan di podcast kali ini kita tuh bakal membedah hasil pemetaan K3 yang baru saja kita selesain di salah satu tempat rumah makan, yaitu kan rumah makan Geprek Greenfield. Nah, kita tuh bakal bahas apa aja sih yang bahaya tersembunyi di sana dan gimana solusinya pakai metode hierarki. Nah, dengerin sampai habis ya. Oke deh, langsung aja. Pas kita pertama kali observasi ke rumah makan Geprek Bugenville, ada satu fakta operasional yang bikin gue cukup kaget. Tebak apa? Pasti kayak ini kan, kayak karyawannya tuh cuman dua kan. Nah, benar. Seluruh rangkaian proses kerja dari hulu ke hilir, mulai dari nyiapin bahan baku, masak di dapur, sampai ngantengin makanan di lapangan, itu cuma dikelola oleh 2 orang aja. Nah, Dua. kata aku sih yang gokil tuh ini, karena kan kebanyakan tuh kayak mereka tuh jadi kayak beban fisik dan psikisnya kan, apalagi kayak pas warung tuh lagi rame-ramenya pengunjung gitu. Nah, mereka kan otomatis harus multitasking kan, dan kayak berat gitu bebannya gitu kan. Nah, pas waktu kita wawancara kemarin itu kan mereka berdua kayak sering ngeluh yang ngalamin nyeri punggung, yang bagian bawah karena harus berdiri dalam durasi yang cukup lama gitu kan. Nah, betul. Dan tantangan fisiknya nggak berhenti di situ aja, Dev. Rumah makan ini punya kendala tata letak yang cukup ekstrim, yaitu konsep shift location atau dua bangunan yang terpisah. Jadi karyawan harus bawa-bawa makanan panas menyeberangi area terbuka di antara dua toko tersebut. Nah, yang bahaya tuh ini tuh kayak bahaya banget gitu kan, kayak medannya itu nggak rata dan ada perbedaan ketinggian lantainya kan. Nah, hasil wawancara kita kemarin tuh kan kayak ngungkapin bahwa eh, karyawannya itu hampir setiap hari kan kayak kesandung di jalur yang dilintasi itu kan. Jadi itu kondisinya kayak bakal lebih jauh lebih parah dan beresiko kalau udah masuk tuh musim hujan gitu. Nah, karena tuh lantainya tuh kan makin licin dan rawan kayak kecelakaan gitu kan, kayak slip gitu. Yang analisisnya nggak sekedar tebak-tebakan, kita pakai metode jimat. eh, nah, berdasarkan metrik resiko yang kita susun, ternyata ada beberapa poin yang masuk kategori resiko tinggi alias zona merah. Coba deh sebutin apa aja temuan kritis di dapur. Nah, yang pertama tuh ada di area dapur. Nah, yang masuk ke zona merah itu soalnya lantai dapur itu licin akibat percikan minyak kan. Nah, dan air cucian itu rawan bikin kepleset gitu. Nah, lalu yang kedua adalah proses penggorengan ayam di wajan itu atau apapun lah yang digoreng itu kan. Nah, itu kan suhunya tinggi. Nah, habis itu ada luka sayat kena pisau atau saat masak atau memotong. Nah, kulit itu kadang melepuh kena 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 minyak panasnya itu kan dan sering kena luka dari pisaunya itu. Jadi itu kayak mereka sampai udah ngomong tuh udah kebiasaan gitu. Nah, mirisnya lagi, tingginya frekuensi insiden ini diperparah karena ada alat pelindung diri atau APD. Pemasak yang standar keselamatan mereka jarang atau bahkan nggak dibekali sarung tangan atau apron yang memadai. Nah, selain itu tuh kayak bahaya fisik yang di dalam dapur dan jalur akses antar bangunan itu ada salah satu lagi itu resiko merah yang agak krusial, yaitu nggak adanya perlindungan kebakaran. Nah, di kedua bangunan rumah makannya itu, soalnya nggak ada sama sekali alat pemadam api ringan, yaitu bisa disebut APAR ya. Nah, bahkan tuh pengunjung yang kita wawancarai itu juga notice kalau
area makannya tuh isinya tuh cuma meja, kursi, spanduk menu doang gitu kan. Jadi nggak ada apar atau petunjuk jalur dari evakuasi gitu. Wah, bahaya banget. Padahal operasional pakai kompor dan gas, minyak panas itu terus-terusan. Kalau ada kebocoran instalasi gas atau uapan minyak, mitigasi dininya bakal susah banget karena nggak ada apal. Temuan lapangan kita ini sebenarnya sejalan banget sama literatur penelitian dari PAES dan tim tahun 2024 tentang K3 rumah makan kuliner yang menegaskan kalau kurangnya perhatian pada prosedur keselamatan kebersihan lantai dan minimnya APD. Itu memicu utama insiden operasional. Nah, karena masalahnya kan kita udah tahu kan, kayak berdasarkan teori hierarki pengendalian risikonya gimana, terus kita udah nyusun beberapa rekomendasi rencana kerja yang nyata itu buat pihak manajemen atau pemilik rumah, apa rumah makannya itu kan. Betul, dari sisi engineer control dan rekayasa teknik, kita menyarankan perbaikan jalur akses antar gedung dengan mengatakan lantai atau bikin rata yang nggak bikin kesandung. Plus wajib dipasang atau alat penutup di sepanjang jalur terhubung supaya karyawan saat mengantar makanan tetap aman waktu hujan. Nah, kalau dari sisi, administratifnya itu, pemilik itu perlu, bikin SOP gitu yang tertulis, yang tegas buat penggunaan APD. Lalu ada mengatur jadwal kerja biar gak overload berdua secara bersamaan gitu, dan merencanakan kayak dipasang rambu portable yang kayak, "Awas lantai licin," gitu kan. Terus, ada lagi itu kayak mengganti kursi kerja atau istirahat dengan kursi yang ergonomis, yang punya sandaran belakang, karena itu kan kayak ngurangin pegel, punggung karyawan juga gitu. Dan benteng pertahanan terakhirnya ada APD standar, wajib banget ada pengadaan sarung tangan khusus anti potong. Saat potong ayam untuk mencegah eh, saat potong ayam tebal dan anti panas serta sepatu boot anti selip untuk mencegah kepleset di dapur. Dan yang paling krusial segera beli pasang unit apang di area strategis dekat dapur ke kedua gedung tersebut. Nah, kesimpulannya itu, kayak penerapan manajemen K3 yang konsisten itu bukan cuma buat formalitas hukum aja ya. Nah, tapi ini adalah langkah mutlak demi melindungi keselamatan staf secara berkelanjutan, menjaga aset bisnis, lalu yang pastinya itu menjamin keamanan, konsumen yang datang untuk menikmati makanan. Betul sekali, bisnis yang sukses itu bukan cuma yang omsetnya gede, tapi yang bisa memanusiakan manusia dan menjamin keselamatan pekerja. Oke deh, sekian dulu ya pembahasan kali ini dengan racing mapping K3 ya. Oke, sekian, podcast kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.